Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alkisah Media Islam yang budiman, terima kasih atas kunjungannya ke channel Alkisah Media Islam. Jangan lupa subscribe channel Alkisah Media Islam apabila channel ini dapat memberikan informasi bermanfaat seputar kisah-kisah penggugah jiwa menakjubkan di dalam sepanjang sejarah dan perkembangan Islam di dunia. Di kota Sufa tinggallah seorang pemuda bernama Zahid. Ia hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari ia tinggal di Masjid Madinah. Zahid memang bukan pemuda tampan. Di usianya yang ke-35, ia belum juga menikah. Suatu hari, ketika Zahid sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah datang dan mengucapkan salam kepadanya. Zahid terkejut dan menjawabnya dengan gugup. "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau tampak sendiri saja." "Allah bersamaku, wahai Rasulullah," jawab Zahid. "Maksudku, mengapa selama ini engkau masih lajang? Apakah tak ada dalam benakmu keinginan untuk menikah?" tanya beliau lagi. Zahid menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ini lelaki yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, apalagi wajahku sangat tak memenuhi syarat. Siapa wanita yang mau denganku?" "Mudah saja kalau kau mau," kata Rasulullah menimpali. Wanita bernama Zulfah binti Said. Ia anak bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan cantik jelita. Surat itu pun diberikan kepada Said. "Saudaraku, aku membawa surat untukmu dari Rasulullah yang mulia," kata Zahid. Said menjawab, "Ini adalah kehormatan buatku." Surat itu dibuka dan dibacanya. Alangkah terkejutnya Said usai membaca surat tersebut. Tak heran karena dalam tradisi bangsa Arab selama ini, perkawinan yang biasanya terjadi adalah seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan pula. Orang yang kaya harus kawin dengan si kaya juga. Akhirnya Said bertanya kepada Zahid, "Saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihatku?" "Anakku, ia adalah seorang pemuda yang sedang melamarmu. Dia akan menjadikan engkau istrinya," kata Said kepada anaknya. Di saat itulah Zulfah melihat ayahnya, ia pun menangis sejadi-jadinya. Ayah banyak pemuda yang lebih tampan dan kaya raya. Mendengar nama Rasulullah disebut sang ayah, Zulfah berhenti menangis dan bertanya, "Mengapa ayah membawa-bawa nama Rasulullah?" Said menjawab, "Lelaki yang datang melamarmu ini adalah karena perintah Rasulullah." Serta merta Zulfah mengucap, "Kalau begitu keadaannya, nikahkan saja aku dengannya. Karena aku teringat firman Allah, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum mengadili, di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh.' Dan mereka itulah orang-orang." Hati Zahid bagai melambung entah kemana. Ada semburat sukacita yang tergambar dalam rona wajahnya. Bahagia, itu yang pasti ia rasakan saat itu. Setiba di masjid ia bersujud syukur. Rasul yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda. "Bagaimana Zahid?" tanya Rasulullah. "Alhamdulillah diterima, wahai Rasulullah," jawab Zahid. "Sudah ada persiapan?" tanya Rasulullah lagi. Zahid menundukkan kepala sambil berkata, "Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa." Rasulullah pun menyuruhnya pergi ke rumah Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Setelah mendapatkan sejumlah uang yang cukup, Zahid pergi ke pasar untuk belanja persiapan pernikahan. Bersamaan dengan itu Rasulullah menyuruh umat Islam untuk berbeda. Ketika Zahid sampai di masjid, ia melihat kaum muslimin telah bersiap dengan persenjataannya. Zahid bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahuinya?" Zahid pun beristighfar beberapa kali sambil berkata, "Wah, kalau begitu aku lebih baik menjual perlengkapan perkawinan ini dan aku akan membeli kuda terbaik." Tetapi Zahid, malam nanti adalah bulan madumu. Apakah engkau akan pergi juga? Kata para sahabat menasehati.
Tidak mungkin aku berdiam diri, jawab Zahid tegas. Lalu Zahid membacakan ayat, jika bapak-bapak, anak-anak. Ketika Zahid sampai di masjid, ia melihat kaum muslimin telah bersiap dengan persenjataannya. Zahid bertanya, ada apa ini? Syahabat menjawab, Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahuinya? Zahid pun beristighfar beberapa kali sambil berkata, wah, kalau begitu aku lebih baik menjual perlengkapan perkawinan ini dan aku akan membeli kuda terbaik. Tetapi Zahid, malam nanti adalah bulan madumu. Apakah engkau akan pergi juga? Kata para sahabat menasehati. Tetapi Zahid, malam nanti adalah bulan madumu. Apakah engkau akan pergi juga? Kata para sahabat menasehati. Tidak mungkin aku berdiam diri, jawab Zahid tegas. Lalu Zahid menyitir ayat, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dari berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. At-Taubah 24. Akhirnya Zahid melangkah ke medan pertempuran sampai ia gugur. Rasulullah berkata, hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa. Lalu Rasulullah membacakan surat Ali Imran ayat 169-170. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Robnya dengan mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Robnya dengan mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu telah mati. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Para sahabat pun meneteskan air mata. Bagaimana dengan Zulfa? Mendengar kabar kematian Zahid, ia kemudian berkata, ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Andai aku tak dapat mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat kelak. Demikian pintanya, sebuah ekspresi cinta sejati dari dunia hingga akhirat. Cinta yang bersemi oleh ketaatan kepada titah Rasulullah, meski semula hati berontak. Terima kasih sudah menonton, subscribe, like dan bagikan video ini, jika sahabat Al-Kisah menyukainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.